never made it, but I know what it takes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Widyasuti, NIM 180206017. Di sini saya akan melakukan konseling tentang metode suhu basal, kontrasepsi, metode Lender cervix, kontrasepsi, metode simtotermal. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Review. Ya, perkenalkan saya dan Kiki. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, saya ingin menanyakan tentang kontrasepsi metode suhu basal dan cervix sama itu simtotermal. Oh ya, sebelumnya Ibu apakah sudah mengetahui sedikit-sedikit tentang kontrasepsi tersebut? Belum. Ya, kalau begitu saya langsung jelaskan ya Bu. Pengertian dari metode suhu basal yaitu suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu basal yang dapat menentukan masa ovulasi. Suhu tubuh basal itu adalah suhu tubuh sebelum ada aktivitas apapun, biasanya diambil pada saat bangun tidur dan belum meninggalkan tempat tidur. Untuk keefektivitas metode suhu basal ini yaitu efektivitas metode suhu basal badan cukup baik dengan angka kegagalan 0,3 sampai 6,6 kehamilan pada 100 wanita per tahun. Lebih efektif apabila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain seperti kondom, spermisida atau metode kalender atau pantang berkala. Nah, untuk keuntungan metode suhu basal ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan terhadap masa subur, membantu wanita yang mengalami siklus tidak teratur dengan cara mendeteksi ovulasi, dapat membantu menunjukkan perubahan tubuh lain selain lendir serviks. Ini berada dalam kendali wanita, dapat digunakan untuk mencegah atau meningkatkan kehamilan. Untuk keterbatasan metode suhu basal yaitu membutuhkan motivasi, perlu diajarkan seperti spesialis keluarga berencana alami. Suhu tubuh basal dipengaruhi oleh penyakit, kurang tidur, stres atau tekanan emosional, alkohol, pengguna sedatifan. Terus apabila suhu tubuh tidak diukur pada sekitar waktu yang sama setiap hari akan menyebabkan ketidakteraturan suhu tubuh basal. Untuk teknik pengukuran metode suhu basal tubuh yaitu umumnya digunakan untuk termometer khusus dengan kalibrasi yang diperbesar, atau jika tidak tersedia gunakan termometer merkuri. Waktu pengukuran harus pada saat yang sama setiap pagi dan setelah tidur nyenyak sedikitnya 3-5 jam serta masih dalam keadaan istirahat mutlak. Untuk pengukuran suhu tubuh melalui oral selama 3 menit, rektal dan vagina selama 1 menit. Untuk pengukuran suhu tubuh basal harus dilakukan dan dicatat tiap harinya. Gunakan catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tinggi dari suhu yang normal dan rendah dalam pola tertentu tanpa kondisi di luar normal atau biasanya. Apabila setiap suhu tinggi yang disebabkan oleh demam atau gangguan lain. Tarik garis pada 0,05 derajat Celcius sampai 0,1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari tersebut. Garis ini disebut garis pelindung atau garis suhu. Periode tak subur mulai pada sore hari setiap hari ketiga berturut-turut. Suhu tubuh berada di atas garis pelindung atau suhu basal. Untuk hari pantang senggama dilakukan sejak hari pertama haid hingga sore ketiga kenaikan secara berurutan suhu basal tubuh. Masa pantang untuk senggama pada metode suhu basal tubuh lebih panjang dari metode ovulasi. Perhatikan kondisi lendir subur dan
tak subur yang dapat diamati. Nah, berikut kontrasepsi tentang mengenai suhu basal. Apakah sudah paham, Bu? Iya, sudah. Bisa jelaskan sedikit tentang metode suhu basal? Metode suhu basal itu menggunakan pengukuran suhu setiap pagi sebelum bangun tidur dan sebelum aktivitas dalam keadaan berbaring. Terus itu harus dicatat terus setiap hari kenaikan suhunya berapa. Ya. Kemudian saya lanjut ke kontrasepsi metode Lendir-Servit ya, Bu. Iya. Langsung saja saya jelaskan pengertian dari metode Lendir-Servit atau metode ovulasi ini merupakan metode keluarga berencana alamiah atau KBA. Nah, dengan cara mengenali masa subur dari siklus menstruasi dengan mengamati Lendir-Servit dan perubahan rasa pada vulva menjelang hari-hari ovulasi. Untuk kelebihan metode Lendir-Servit ini yaitu memungkinkan setiap kehamilan direncanakan, dapat membantu pasangan yang ingin hamil, tidak berbahaya karena menggunakan cara yang alamiah, praktis dan mendidik kemandirian, murah, mudah dan tidak bertentangan dengan agama apapun. Dan ini ekonomis, meningkatkan keterlibatan suami dan keluarga berencana ya, Bu. Menambah pengetahuan tentang sistem reproduksi pada suami dan istri. Untuk kerugian metode Lendir-Servit ini yaitu membutuhkan komitmen, perlu diajarkan oleh spesialis KB alami, melibatkan sentuhan pada tubuh yang tidak disukai beberapa wanita, membutuhkan pantang. Jika terdapat keadaan penyulit, penentuan Lendir-Servit dapat membutuhkan 2-3 siklus untuk mempelajari metode Servit. Teknik metode Lendir-Servit ini yaitu catatlah setiap kali pengamatan dilakukan dengan suatu rangkaian kode, misalnya stiker atau tinta berwarna apapun tulisan tangan. Periksa lendir setiap kali ke belakang dan sebelum tidur kecuali ada perasaan sangat basah atau waktu siang. Abstinen atau pantang senggama paling sedikit 1 siklus sehingga klien akan mengenali hari-hari lendir, mengenali pola kesuburan, ketidaksuburan dengan bimbingan pelatih. Pada hari kering setelah haid aman untuk bersenggama selang 1 malam. Hindari senggama pada waktu haid. Hindari senggama secara segera setelah ada lendir jenis apa juga atau perasaan basah muncul. Tandai hari terakhir dengan lendir jernih, licin dan mulur dengan tanda X. Setelah hari puncak, hindari senggama untuk 3 hari berikut siang dan malam. Berikut kontrasepsi metode Lendir-Servit. Apakah sudah paham, Bu? Iya, sudah. Bisa jelaskan sedikit tentang metode tersebut? Iya. Metode Lendir-Servit ini digunakan untuk mengetahui masa subur melalui Lendir-Servit dan bisa dicek sewaktu sebelum tidur atau kalau pas yang itu kalau terasa basah-basah gitu. Terus harus diajarkan oleh medis. Iya. Ibu sudah tahu ya, Bu. Saya langsung lanjut tentang Ya. kontrasepsi metode simptotermal. Nah, metode simptotermal ini yaitu merupakan metode keluarga berencana alamiah yang mengidentifikasi masa subur dari siklus menstruasi vagina. Kontraindikasi pada metode simptotermal ini tidak ada komitmen antara pasangan suami istri untuk menggunakan metode ini. Wanita yang tidak dapat mengamati hari suburnya karena sifat wanita itu sendiri atau alasan lain. Wanita yang ragu apakah dia mampu tidak melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi. Wanita yang mempunyai resiko kesehatan atau medis tertentu yang menyebabkan jika dia hamil. Wanita yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang dapat mempengaruhi suhu basal tubuh. Nah, untuk keuntungan metode ini
Tidak ada efek fisik seperti obat-obatan, alat bahan kimia atau operasi yang dibutuhkan. Ini sangat aman dan ekonomis, meningkatkan hubungan kerjasama antar pasangan. Dapat langsung dihentikan apabila pasangan menginginkan kehamilan. Tidak memerlukan tindak lanjut atau alat kontrasepsi lain. Nah, untuk kerugian metode simtotermal ini tidak cocok digunakan oleh wanita yang mempunyai bayi, berpenyakit, pasca perjalanan maupun konsumsi alkohol. Metode ini kurang efektif karena penggunaan harus mengamati dan mencatat suhu basal tubuh maupun perubahan lendir serviks. Metode ini memerlukan kerjasama antara pasangan dan suami istri. Untuk efek samping metode simtotermal ini yaitu komplikasi yang langsung tidak ada. Persoalan timbul bila terjadi kegagalan kehamilan karena data-data yang menunjukkan timbulnya kelainan-kelainan janin sehubungan dengan terjadinya fertilisasi oleh sperma dan ovum yang berumur tua. Nah, berikut penjelasan kontrasepsi tentang simtotermal. Apakah sudah paham? Iya. Ibu bisa jelaskan sedikit tentang metode tersebut? Oh iya, metode tersebut keuntungannya yaitu ekonomis, mudah digunakan, tidak perlu bantuan medis dan dapat dihentikan sewaktu-waktu. Ya. Ibu sudah jelas tentang kontrasepsinya ya Bu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya.